Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita tetap boleh ada sebagaimana ada karena Tuhan yang telah memelihara kita. Pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara tentang satu sifat Tuhan dalam bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Bahwa Tuhan itu sebetulnya adalah pemberi, Dia bukan pengambil. Ya. Karena itu harus kita sadari bahwa Tuhan itu ingin memberi kepada kita, bukan mengambil daripada kita. Ayo kita lihat ayatnya di dalam Roma 8 ayat 32. Ya. Roma 8 ayat 32 mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya. Saya mengambil ini karena beberapa orang Kristen keliru percaya bahwa kadang-kadang mereka berpikir bahwa Allah itu memberi kepada kita, juga mengambil dari kita. Nah, karena itu kita sering dengar pada saat pemakaman, pendeta sering mengatakan, kita sering dengar pendeta mengatakan begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Saya ingat kesempatan ketika saya melihat seorang bayi yang menderita kanker. Saya mendengar salah satu anggota keluarganya berkomentar, kamu tidak bisa yakin apa kehendak Allah. Dia menyembuhkan atau mungkin juga tidak menyembuhkannya. Saudaraku, saya percaya ini bukan sifat Allah. Saya percaya kehidupan itu diberikan oleh Allah. Tetapi bahwa kita waktunya mati, maksudnya di pemakaman, bukan karena Allah mengambil, karena sudah waktunya. Tuhan sudah membuat segala sesuatu itu sesuai dengan rencananya, tapi bukan karena Dia mengambil jiwa kita. Demikian juga kalau kita sakit, kita percaya Tuhan akan menyembuhkannya, tapi bukan Tuhan yang memberi kita sakit penyakit. Kalau Tuhan yang memberi kita sakit penyakit, kita salah, kita ke dokter. Wong Tuhan sih kasih sakit kok minta tolong manusia. Padahal firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang berharap kepadanya. Kita yakin bukan karena sakit penyakit itu dari Tuhan, tapi karena sakit penyakit itu merupakan satu sistem. Karena mungkin kesalahan kita, mungkin karena keadaan, kita bisa sakit. Dan kita minta pertolongan kepada dokter secara manusia. Tetapi kita percaya, kita bisa minta kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan menyembuhkan kita. Karena itu, tadi perkataan Ayub tadi yang sering kita dengar, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itu karena Ayub pernah berkata, di dalam kitab Ayub pasal pertama ayat 21, Ayub 1 ayat 21 mengatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namamu. Bapak Ibu, Ayub mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tetapi ini perjanjian lama, ini hukum Taurat. Saya hidup dalam kasih karunia di dalam perjanjian yang baru. Injil mengatakan, perkataan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi saya tetap berpegang Tuhan itu memberi, bukan mengambil. Dan Dia memberi bukan sekedar memberi, tapi memberikan yang terbaik. Sampai-sampai anaknya pun Dia berikan pada kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Semoga pengertian ini boleh membuat kita berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak meminta daripada kita, Dia memberi buat kita. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita teguhkan firman Tuhan ini dengan doa. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang murah hati, sehingga Engkau rela mengorbankan anak-Mu sendiri di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Engkau adalah pemberi bagi kami, bukan pengambil. Karena itu Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh hidup di dalam berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau sediakan buat kami.
Kami hidup di dalam pemberian yang datang daripadamu. Dan untuk itu kami ingin mempermuliakan namamu lewat pemberian yang kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.